Jadi kita teman bareng, teman belajar bareng yang bakal sama-sama belajar, sama-sama ngobrol bareng, cerita bareng tentang pesan cinta yang Allah sampaikan untuk para pencinta Quran, para penjaga Quran. Abangkah yang bunda yang dirahmati Allah, kalau ngomongin Quran pasti nggak bakal pernah habis. Ibarat kita ngebahas kode utama hidup kita ngebahas rumus permasalahan hidup, kita ngebahas apa-apa yang kita hadapin dalam kehidupan, ya nggak bakal lepas dari Al-Quran. Pasti semua kita dapetin di Quran. Nah pertanyaannya, apakah hidup kita yang kita jalankan ini, yang kita lalui ini, akan kita lalui dengan cara-cara yang Allah mau atau dengan cara-cara yang kita mau? Kan gini, Allah tuh menciptakan manusia itu nggak sekedar diciptakan hidup di dunia, terus ya udah dari hidup mati, abis itu udah enggak. Allah ciptakan dari sebelum penciptaannya itu lengkap, tujuannya jelas. Allah ciptakan juga apa yang harus dia lakukan clear. Allah juga ciptakan peraturan-peraturannya, do and don't-nya. Boleh gini, boleh gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Allah lengkap kok ngasih tahu sama kita, ya kan? Tapi pertanyaannya, selama ini kenapa hidup kita gitu-gitu aja? Kenapa perjalanan hidup kita bolak-balik, nyasar lagi, kejedot lagi, dan bingung lagi? Karena bisa jadi kita nggak mematuhi apa-apa aturan yang udah Allah sampaikan, tuntunan yang udah Allah siapin, bahkan kita kayak masa bodoh dengan semua itu. Contoh sederhana, ketika kita mau menuju satu tempat, kita nggak tahu tempat itu di mana, akhirnya kita buka Google Map. Kita buka Google Map sambil nyetir, kita tuju atau kita save titik tempat Google Map itu berada. Habis itu kita jalan. Dalam perjalanan Google Map bilang 30 meter belok kanan. 30 meter lagi belok kanan. Maju terus 20 meter belok kanan. 10 meter belok kanan. Sekarang belok kanan. Kita ikutin Google Map-nya. Ikutin. Belok kanan. Ketika kita ikutin Google Map, maka waktu perkiraan sampai dengan apa yang Google Map sampaikan, ya kan? Itu pasti sampai. Jadi misalkan di Google Map-nya tujuan kita 1 jam 20 menit lagi. Ketika kita ikutin setiap belokan, setiap persimpangan sesuai dengan arahannya Google Map, maka kita bakal jalan sesuai dengan, atau kita akan tiba sesuai dengan prediksi yang disampaikan oleh Google Map tadi. Syaratnya apa? Syaratnya kita ngikutin apa-apa yang disampaikan sama Google Map-nya. Kalau Google Map-nya bilang belok kanan, ya belok kanan, belok kiri gitu ya. Tapi berbanding terbalik kalau ada orang yang sotoy. Sotoy itu gimana? Dia pertama kali jalan, pertama kali tahu jalan, pertama kali pakai Google Map, terus sama Google Map bilang gini, 100 meter lagi belok kanan. Terus dia bilang dalam hati, iya ke belok kanan. Kayaknya enggak deh. Kayaknya belok kiri deh. Aku yakin belok kiri. Feeling aku bilang belok kiri. Terus pas udah dibelokan, Google Map bilang, sekarang belok kanan. Dia ngambil kiri. Terus kata Google Map, putar balik. Dia nggak mau putar balik. Dia kekeh aja, ini jalan yang aku tuju, ini jalan yang benar yang aku mau. Terus jalan. Akhirnya kata Google Map apa? Terserah ente, kata gitu. Aku tak mau lagi nunjukkan jalan. Suka-suka hatimu lah, katanya. Akhirnya Google Map capek, nggak mau lagi, nggak mau lagi nyuruh kita kanan atau kiri, lurus aja kata dia. Nah, ibarat orang yang sedang menjalani kehidupan itu ada dua poinnya. Yang pertama, orang yang datang atau sampai ke tempatnya sesuai apa yang dia harapkan karena dia ikutin instruksi dan arahan. Dan ada orang yang nyasar, muter-muter, ngabisin waktu, ngabisin energi di posisi yang sama bertahun-tahun berulang-ulang, ya kan? Hanya karena ndablek, hanya karena sotoy, hanya karena ndak mau dikandani kalau bahasa Jawanya, ndak mau dikasih tahu. Susah, akhirnya ya jahil murokap, suka-suka dia, mau belok kanan, belok kiri, suka-suka dia. Ya wajar kalau yang lain sudah sampai ke tujuan, yang lain sudah mendapatkan arah, ini masih belum sampai-sampai. Loh, nggak tahu, nggak mau kok. Nah, pertanyaannya bunda, ayah semuanya, abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah.
Kenapa kalau kita ngerasa hidup kita hari ini kok gitu-gitu aja ya? Hidup kita hari ini kok nggak sampai-sampai ya dengan apa yang kita harapkan ya? Kan kalau manusia ini Allah tegur dengan 3 lapis ujian biasanya. Disingkatnya PHK. Ujian ini adalah ujian yang akan selalu jadi template bagaimana manusia diuji oleh Allah. Penyakit yang tak kunjung sembuh. Ada yang sakitnya misalkan migrain, udah dari 12 tahun yang lalu migrain terus. Sinus, operasi udah 4 kali masih sinus. Ya kan? Ada yang kasih penyakitnya tuh penyakit yang gak bisa diobatin, autoimun misalkan. Masya Allah, penyakit tuh adalah cara Allah menegur kita ya. Ngasih ujian buat kita. Terus yang kedua, ada yang punya hutang yang gak lunas-lunas. Hutangnya gak banyak, cuma 10 juta, 20 juta. Tapi lunasnya susah banget. Ya kan? Yang terakhir, kaknya apa dari penyakit hutang yang kaknya keluarga. Ada orang yang keluarganya gak bisa harmonis. Istrinya nggak mau ngikut dakwah, suaminya nggak mau hijrah, anak-anaknya nggak mau ikut, ibunya guru ngaji, anak-anaknya, wah luar biasa. Itu ujian yang Allah berikan. Kenapa? Karena itu template-nya. Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kalau kita selama ini nggak baca arahan, nggak baca guidance, kita akan merasa diri kita paling malang, diri kita paling menderita. Ya Allah, kok gini banget? Aku ini udah sholat ya Allah, ya kan? Aku ini udah benar ya Allah hidup aku. Aku ini hidup udah sesuai yang Engkau mau. Kenapa masih Engkau uji ya Allah? Kenapa ujiannya masih kayak gini ya Allah? Aku tuh kurang apa sama Engkau? Nah kalau orang jauh dari Quran, orang nggak baca Quran, dia akan ngerasa dirinya yang paling korban. Padahal kalau dilihat, lah kalau ujian Allah berikan kepada orang-orang yang jauh aja, ngapain para nabi diuji? Para nabi kurang dekat apa sama Allah? Surganya dijamin, bisa komunikasi langsung dengan malaikatnya, diperantarakan langsung ke Allah. Masih Allah kasih ujian. Ada nabi yang diuji sakit bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Ada nabi yang diuji dengan kegelapan, lapis-lapis kegelapan. Ya kan? Ada nabi yang diuji dengan masalah keluarga. Nabi yang diuji dengan penyakit, Nabi Ayub. Nabi yang diuji dengan lapis-lapis kegelapan, Nabi Yunus. Ya kan? Di dalam perut ikan, di malam hari tengah lautan, itu lapis-lapis kegelapan. Minal zulumat, kata Allah. Bagaimana orang hari ini yang sedang berhutang hidup dengan lapis-lapis kegelapan. Iya kan? Orang berhutang tuh paling gak enak hidupnya. Tidur malam dia gelisah, siang hari dia terhina. Iya kan? Nah, bagaimana kita diajarkan, oh para nabi aja dapat ujian seperti itu. Tapi kenapa ya Allah, aku sudah dakwah, keluargaku belum benar. Ya lihat aja bagaimana Nabi Nuh. Kurang apa? Nabi Nuh ini bukan ustadz, bukan mubaligh, bukan guru besar. Nabi Nuh ini rasul. Tapi anaknya, istrinya gak naik apa. Nabi Lut, nabi besar, tapi istrinya yang menunjukkan pendukung LGBT. Hari ini kita digambarkan dengan bagaimana hidup kita yang kita merasa, kok aku malang sekali ya Allah, kok hidup aku susah sekali. Hei, jangan ngerasa paling victim, jangan merasa paling malang. Baca Quran. Karena di Quran sudah Allah gambarkan segala macam aspek kehidupan. Bagaimana para sahabat sedang sedih, sedang gelisah, sedang galau. Apa hiburannya? Baca Quran. Surah Yusuf, surah ke-12 itu diturunkan ketika para sahabat sudah sedang dalam kondisi galau luar biasa. Sedang ngerasa susah hidupnya, susah-susahnya. Allah gambarkan surah Yusuf melihat bagaimana ahsanul qasas, kisah terbaik dari seorang nabi. Dari kecil dimusuhin, dimasukin sumur sampai ada happy ending di akhirnya. Akhirnya membuat para sahabat semangat gitu. Jadi kalau kita sekarang melihat bagaimana kita hari ini interaksi dengan Quran, itu yang akan membuktikan dan akan menghubungkan bagaimana kita punya kualitas kehidupan ke depannya. Akankah lebih baik? Akankah lebih buruk? Wajar dong kalau hari ini ada orang yang ngadepin kehidupan tuh santai aja. Bro, kok santai banget sih? Lu kan abis ditipu, bro. Bro, lu kan santai banget, lu kan abis difitnah, bro. Kok ente santai banget, ente kan udah capek-capek berjuang. Tapi ente malah ditusuk dari belakang. Kok ente gak marah, kok ente gak balas dendam, kok ente gak klarifikasi. Dia bilang apa? Lah, alaihissallahu bi ahsanil hakim, bi ahkamil hakim. Bukannya Allah yang hakim yang paling hakim, Allah yang adalah judges yang paling adil. Gak bakal mungkin Allah sia-siakan apa yang sedang kita perjuangkan. Gak mungkin kebaikan ini disia-siakan. Nah,
Ada orang seperti itu, bagaimana dia punya platform pemikiran seperti tadi? Karena dia tadi baca Quran. Karena dia tadi dekat sama Quran. Karena dia tadi ada kehidupannya, jalan hidupnya dijalankan dengan perspektif Al-Quran. Dia ikut setiap arahan yang Allah sampaikan, dia baca Al-Quran, dia pahami, dan akhirnya membuat hidupnya punya arah, punya tujuan, dan dia menjalani setiap proses hidupnya dengan bahagia dan baik-baik saja. Apakah ya Bunda yang dirahmati Allah? Saya kalau kajian biasanya jadi Abang Adia, biasanya kajian anak muda ya. Tapi saya tadi nanya ke panitia, ini banyaknya usia berapa? Banyaknya emak-emak sama ayah-ayah, ya udah saya jadi ustadz aja. Kalau saya biasanya kalau kajian anak muda ya pakai topi, pakai ini karena taunya ini bunda-bunda, ya udah saya pakai peci deh ya. Nah, ini saya punya satu slide. Slide-nya pasti tapi masih slide anak muda ya, nggak apa-apa ya. Slide anak muda ini saya gambarkan bagaimana hari ini banyak anak maaf kepencet. Kita gambarkan bagaimana hari ini banyak anak muda yang hidupnya hampa. Nggak cuma anak muda sih, entah dari kaum milenial sampai kaum kolonial, banyak yang hidupnya tuh hampa. Kenapa hampa? Karena dia nggak tahu tujuannya kemana, dia nggak tahu apa yang sedang dia kejar, dia berpikir bahwa kebahagiaan itu ada di titik tertinggi, ketika dia sampai ke titik itu dia nggak bahagia juga. Kenapa ada generasi hampa? Karena generasi ini jauh dari Quran. Ada satu wawancara di YouTube saya nonton, ada seorang pelawak legendaris namanya Jim Carrey. Pelawak legendaris ini, Jim Carrey ini pelawak paling sukses di Hollywood. Bahkan kalau dibilang dia masuk Hall of Fame-nya Hollywood, saking kerennya film-filmnya legendaris. Pokoknya dia keren banget. Nah, si Jim Carrey ini pernah diwawancarain ya. Jim Carrey ini diwawancarai sama di dalam sebuah talk show, ditanya, kira-kira kata si hostnya, dibilangnya, kalau kamu punya sebuah harapan, punya sebuah hope, apa kira-kira harapan yang ingin kamu kabulkan atau kamu ya kabulkan untuk orang-orang banyak, katanya. Terus kata dia gini, aku berharap orang-orang yang sekarang menonton aku itu merasakan ketenaran setenar yang aku rasain dan memiliki harta sebanyak yang aku punya. Kan kaget orang. Hostnya kaget, loh kok gitu? Kan biasanya kalau orang tenar, orang kaya, orang terkenal, nggak mau dong orang lain lebih terkenal dari dia kan? Nggak mau dong kalau orang lain tuh lebih hebat dari dia. Dia bilang nggak, si Jim Carrey bilangnya nggak gitu. Dia bilang, aku pengen orang-orang yang sekarang ngelihat aku tuh merasakan posisi seterkenal aku, sekaya aku, katanya. Lah, kenapa gitu, katanya? Kenapa kamu berharap orang-orang punya kekayaan selevel kamu dan ketenaran selevel kamu? Aku ingin semua orang di dunia ini tahu, ternyata di titik aku hari ini, itu tidak ada apa-apa. Ternyata ketenaran yang aku dapatkan dan harta yang aku dapatkan, itu means nothing. Itu nggak ada apa-apanya. Itu tidak berarti sama sekali. Langsung kalau situ kayak blow my mind ya. Waduh, saya bilang keren banget nih. Jadi orang yang ada di puncak kekayaan, ada di puncak popularitas, itu ngerasa dia nggak dapat apa-apa. Padahal fansnya, orang yang lihat tuh ngerasa dia beruntung banget hidupnya. Itulah yang ngejawab kenapa artis-artis Hollywood, artis-artis Korea di tengah popularitas, di puncak kesuksesannya, mereka memilih mati bunuh diri. Karena bisa jadi hidupnya hampa. Mereka mengejar sesuatu yang dikiranya itu adalah kesuksesan, ketika sampai di posisi itu, mereka tidak menemukan apa yang mereka mau. Mereka tidak menemukan apa yang mereka harapkan. Itulah orang-orang hampa. Dan hari ini guys, bunda, abang, ayah semuanya yang punya anak-anak di usia milenial, lahir tahun 2000-an, berarti sekarang umurnya 20-an, yang sekarang sedang mengejar cita-citanya, mengejar validasi, mengejar Masya Allah Tabarakallah, ternyata ketika udah didapetin yang dia mau, nggak bahagia juga. Kenapa? Karena ya tadi, tujuannya nggak dia setting dari awal, perjalanannya nggak dia ngikutin apa yang harus dia lakuin. Akhirnya hidupnya hampa. Hubungan dia sama Al-Quran itu jauh. Apa yang jauh?
Yang pertama, dia nggak bisa baca Quran. Yang kedua, dia nggak paham apa yang dimasukin dari Quran. Yang ketiga, pasti dia nggak bakal meraktekin apa isinya. Orang paham aja enggak, gimana mau praktek? Ya gimana mau paham, bisa baca aja enggak. Ya wajar lah hidupnya hampa. Seperti orang yang lagi nyetir mobil di tempat yang dia tidak kenalin, tidak pakai Google Map, tidak nanya orang lain, hidupnya hanya dihabiskan berputar-putar di tempat yang sama, menghabiskan waktu, menghabiskan bensin, habiskan tenaga. Kenapa? Tadi nggak punya guideline. Ustadz mah konsep doang. Emang ada di Quran ngomong kayak gitu? Nih kita bahas. Allah sampaikan di Quran surah Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Allah sampaikan orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya. Bagi kita, kitab kita adalah Quran. Yatlunahu haqqa tilawatih. Di sini Allah sampaikan tilawah. Tilawah itu artinya apa? Dibaca bacaannya. Ya, kalau iqra artinya membaca secara luas, tilawah ini spesifik, baca dengan benar, panjang pendeknya, baca dengan tahsin yang baik, makharijul hurufnya, itu tilawah. Yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang sudah Allah berikan kitab, maka seyogyanya dia harus bisa membaca Quran, kitabnya dengan bacaan yang benar. Itu spek pertama. Bisa baca dengan bacaan yang benar. Ulaika yu'minuna bih. Setelah mereka membaca Al-Quran dengan benar, mereka faham, mentadaburi artinya, maka ulaika yu'minuna bih, maka step selanjutnya mereka akan beriman atas apa yang mereka baca, atas apa yang mereka tadaburi, atas apa yang ada dalam Al-Quran. Oke, kunci ya. Bisa baca, mengimani. Terus Allah lanjutkan, wa may yakfur bihi. Barang siapa yang mengingkari isinya, barang siapa yang mengingkari apa-apa yang terkandung di dalamnya. Nah, gitu ya. Nah, wa may yakfur bihi ini adalah orang-orang yang ingkar akan apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau tadi kan iman tuh di atasnya, ini bawahnya ingkar. Kebalikannya. Faulaika humul khasirun. Maka mereka itulah yang ingkar dalam pada Quran tadi adalah orang-orang yang merugi. Kalau di Quran udah Allah sebutin khasir, Allah sebutin rugi, mereka apapun yang dikerjakan gak pernah untung. Mau bisnis pailit, menjalin keluarga gak harmonis, ya kan? Mau bikin sekolah, sekolahnya berantakan. Mau bikin usaha, usahanya amburadul. Mau kerja di tempat kerja nggak pernah betah, toksik tempat kerjanya, Masya Allah segala macam. Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan kerugian, selalu merugi. Nah, ini yang menarik. Kok gini ya baca Qurannya? Gimana cara memahami Al-Quran ini? Ternyata ada kode yang Allah tinggalkan dalam memahami ayat Al-Baqarah 121 ini. Coba saya masukin tabel ya. Nah, tadi Allah sampaikan di atas ini ya, yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang sudah Allah kitab, maka seyogyanya mereka yatlunahu, mereka membaca kitabnya dengan tilawah yang benar. Artinya bisa membaca Al-Quran. Yang kedua, beriman. Kebalikannya dari iman, ingkar. Maka kalau orang yakfur bihi, ingkar kepada Quran, faulaika humul khasirun. Ada berapa nih slot yang kosong? Ada berapa slot yang kosong? Ada 2. Kira-kira ini apa yang bawah sini? Kebalikannya dari bisa baca Quran apa tuh?
Ayah bunda bangga. Kalau begini kan Tidak bisa baca. Tidak bisa. Kebalikannya dari rugi apa nih kira-kira? Beruntung. Oke. Kalau orang bisa baca Quran, ia mengimani isinya, maka hidupnya akan beruntung. Terus kalau orang yang rugi siapa? Orang yang ingkar sama Quran dan dia nggak bisa baca Quran. Ini yang saya sampaikan hari ini adalah sebuah konsep yang Allah sampaikan di Quran surah Al-Baqarah 121. Ustadz, kenapa ya bisnis saya ini berantakan Ustadz? Keluarga saya amburadul Ustadz. Kenapa ya Ustadz ya? Kok saya sakit nggak sembuh-sembuh Ustadz bertahun-tahun? Sini Bu, sini. Kenapa? Yuk buka Qurannya. Buka yang mana Ustadz? Baca, terserah Ibu baca yang mana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aduh Ustadz, saya nggak bawa kacamata Ustadz. Qurannya beda sama yang di rumah. Nah itu tuh biasanya yang terjadi tuh. Kenapa? Karena interaksi sama Qurannya jarang. Bisa baca aja tidak. Akhirnya kehidupannya rugi. Gimana dia mau mengimani isinya? Baca Quran aja nggak bisa. Quran ini mukjizat Bunda. Ustadz, saya nggak bisa bahasa Arab Ustadz. Ketika kita nggak bisa bahasa Arab, kita baca Quran dan minta sama Allah pemahaman, bisa Allah kasih pemahaman kok. Saya banyak ketemu guru-guru yang Masya Allah tadabbur Quran yang luar biasa. Walaupun secara keilmuan bahasa Arab beliau tidak baik, tidak expert, tapi dari Quran beliau punya point of view yang luar biasa. Apa? Dia baca Quran. Setelah baca dia tadabburin ayatnya, dia minta ilmunya sama Allah. Banyak dari kita sekarang ngerasa nggak butuh lagi baca Quran, nggak butuh lagi dekat sama Quran, alih-alih baca kita pun ingkar dengan isi di dalamnya, maka wajar kalau hidupnya selalu rugi, khasir, nggak kemana-mana. Ustadz kerja, kita sudah kerja dari pagi, berangkat subuh pulang isya, tapi nggak untung-untung, bisnis rugi terus. Kenapa? Jangan-jangan Qurannya yang kita tinggalkan. Jangan-jangan ayat-ayat Allah yang kita abaikan. Akhirnya Allah mempermainkan hidup kita. Abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah, ini nih konsep dasar. Yang saya sampaikan ini konsep dasar. Maka berbahagialah buat bunda sekarang, ayah semua yang sedang masuk ke gerakan bisa jadi hafid ya. Bagaimana ikut kajian, bagaimana ngafal Quran, bagaimana memperbaiki bacaan. Oh Masya Allah, antum sudah di jalan yang benar. Tapi kalau kita lihat keluarga kita, ngelihat diri kita, ngelihat kondisi hari ini, kok belum baik-baik saja, dari mana kita harus memperbaikinya? Perbaiki dari bacaan Quranmu. Perbaiki dari hubunganmu dengan Al-Quran. Karena dengan hubungan kita dengan Al-Quran itulah kita akan bisa menemukan jati diri dan kebaikan apa-apa yang sedang kita kerjakan. Al-Quran ini mukjizat, dan hebatnya mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad, mukjizatnya itu turun 14.000 tahun yang lalu, 1.400 tahun yang lalu, ya kan? Turunnya sampai 14 abad, tapi sampai sekarang mukjizatnya masih berlaku. Nabi-nabi yang lain kan mukjizatnya berlaku di hari itu saja, tapi Rasul sampai sekarang kita masih bisa menikmati. Tapi kebanyakan dari kita abai sama mujizat itu. Kita nggak mau masuk dan nggak mau dekat sama apa yang Allah sampaikan, nggak mau dekat dengan apa yang Rasulullah contohkan, yang akhirnya ngebuat hidup kita ya muter-muter lagi. Analogi sederhana yang kita dapatkan kalau hidup kita dekat dengan Al-Quran, itu pasti mulia dan dimuliakan. Gak usahlah bunda yang soleh-solehah, bunda yang solehah, ayah yang soleh, abang kakak semua di sini yang ahli surga masuk surga tanpa hisab. Wah Masya Allah. Jangankan antum kalau dekat sama Quran, kulit kambing aja. Kita lihat kulit kambing kan, atau kulit sapi. Kulit sapi itu kalau setelah kurban atau setelah disembelih, kulitnya jadi apa? Jadi sepatu, ya kan? Jadi kerupuk. Dekat-dekat dia dekat masjid jadi beduk, ya kan? Jadi beduk dipukulin sama orang, bung 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 gitu. Tapi kalau misalkan si kulit sapi itu dikasih ayat kursi di atasnya, Allahu la ilaha illa
Huwal hayyul qayyum, tulisan kaligrafi yang cantik. Kira-kira mau ditaruh jadi keset di rumah, apa dikasih figura dipajang? Pajang. Ditaruh di ruang tamu, Bunda. Apalagi kaligrafinya bagus, dikasih figura cantik, ditaruh di ruang tamu, kulit sapinya jadi mulia. Lebih-lebih lagi, kulit sapinya dijadiin cover dari mushaf, dijadiin cover dari mushaf Quran. Maka si kulit sapi tadi akan dipegang sama orang di dadanya, dicium-cium, ditaruh di kepala, dihormatin. Kulit sapi yang bisa jadi dia jadi sepatu, jadi dompet. Kulit sapi itu bisa jadi kerupuk, jadi beduk, jadi rebana. Tapi ketika nempel sama Quran, dia langsung jadi mulia. Dia langsung jadi posisi terbaik. Apalagi kita. Apalagi hidup kita, apalagi anak kita, apalagi keluarga kita. Kalau pengen hidupnya mulia dan Allah muliakan, maka jangan jauh dari Quran. Maka barang siapa yang hidupnya dekat dengan Al-Quran, maka dia akan mulia dan dimuliakan. Kalau jauh-jauh dari Quran, ya pasti hidupnya bakal sesat dan rugi. Dia nggak bisa baca, nggak mengimani isinya, nggak pernah ada target, boro-boro menghafal, bacaannya aja salah-salah. Ya. Jadi ini perspektif yang harus kita pegang untuk menjalin keluarga kita ke depannya. Bagaimana anak kita, cucu kita jangan sampai jauh dari Quran. Bagaimana pasangan kita harus dekat sama Quran. Ya. Jangan sampai kita hidupnya jenuh, capek karena jauh dari Quran. Ya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, gimana caranya jadi seorang penghafal Quran, jadi seorang hafizul Quran. Abang kakak ya bunda yang dirahmati Allah, hafidh itu artinya menjaga. Hafazah itu artinya menjaga Quran. Hafizun artinya orang yang sedang menjaga Quran. Ketika abang kakak ya bunda di sini menghafal hafalan Al-Quran, dan hafalan setiap ayatnya dijaga betul-betul. Dijaga betul-betul. Tidak mau lepas satupun dilupakan. Di murojaah, Ustaz saya baru hafal juz 30 Ustaz. Iya nggak apa-apa. Dihafalin terus. Dihafalin terus ya. Bagaimana dia menghafal terus Al-Qurannya. Bagaimana dia menjaga terus hafalannya. Maka dengan seperti itu dia sudah menjadi hafizul Quran. Dan kalau dia mati dalam keadaan menjaga, dan kalau dia mati dalam keadaan menjaga ayat yang ada dalam dirinya, maka insya Allah dia tersebut akan mati dalam keadaan seorang hafizul Quran. Jadi kalau kita sekarang, Ustadz saya udah tua, Ustadz sudah sepuh, Ustadz usia sudah 40 ke atas, tapi saya terlambat mau baca Quran. Saya terlambat pengen belajar Quran. Gimana saya pengen memberikan mahkota untuk orang tua saya juga. Gimana caranya? Jaga ayat yang ada hari ini. Kalau nggak bisa 30 juz, 30 surah. Kalau tidak 30 surah, 30 ayat. Kalau masih belum bisa, ya udah 30 huruf pun jaga. Jaga apa yang bisa kita jaga dari Al-Quran, jangan sampai kita lepas. Murojaah. Ayah di sini, bunda di sini hafal surah An-Naba. Hafalkan, perbaiki bacaannya. Al-Fatihahnya diperbaiki bagi kepala keluarga. Jangan sampai tidak mau, karena kita pengen mati dalam keadaan menjaga Al-Quran. Kita pengen mati menjadi seorang hafizul Quran. Maka kabar baiknya adalah menjadi seorang hafidh adalah bagaimana kita mencintai dan menjaga hafalan kita. Ini adik-adik yang dengar ini, yang masih ngafal, pencapaianmu bukan pencapaian ziyadahmu nak. 30 juz kamu merasa sudah jadi orang yang bisa memberikan mahkota sama ibumu, bukan. 30 juzmu itu awal bagaimana engkau mau menjaga setelahnya. Menjaga bagaimana hafalannya tidak hilang. Itulah kecintaan kita sama Quran.
Dan kalau kita sudah cinta, kita dekat sama Quran, tinggal tunggu waktunya yang terbaik. Allah berikan kemuliaan di dunia dan Allah akan angkat derajat kita dengan kemuliaan di akhirat. Dan Allah wa iyyakum, yang baik-baik datang dari Allah, yang salah dari saya kembalikan ke Ustaz Ferdi. Silakan Ustaz Ferdi. Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada guru baik kita, Ustadz Adi Anugraha. Mohon izin ya Ustadz, pada malam hari ini kita pakai makom Ustadznya, berhubung iya, jamaah kita pada malam hari ini adalah ibunda kita, ayah kita. Insya Allah semoga menjadi doa kebaikan ya Ustadz ya, bisa menjadi Ustadz beneran. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Apakah kakak bunda ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon izin, saya yakin, aku yakin pasti abang kakak ayah bunda di sini sudah memendam 1-2 pertanyaan nih. Kira-kira apa sih yang pengen disampaikan kepada Ustadz Adi Anugraha pada malam hari ini? Apakah kakak bunda sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita akan buka kemungkinan 2 pertanyaan ya, insya Allah pada malam hari ini, yang akan langsung dijawab oleh Ustadz Adi Anugraha. Iya, bagi abang kakak bunda yang ingin bertanya, silahkan aktifkan kamera dan juga mikrofonnya. Bagi yang ingin bertanya, silahkan aktifkan kamera dan juga hidupkan mikrofonnya. Katakan, izin Ustadz, saya ingin bertanya. Tafadhol, silakan abang kakak bunda sekalian. Ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang ingin bertanya? Iya. Iya, Bunda Gasya. Silakan Bunda dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, kita kan menghafal bisa, tapi kita tidak bisa mengurutkan ayat-ayatnya kalau ada pertanyaan. Itu gimana caranya? Itu satu. Jadi misalnya saya menghafal misalnya surat Abasa misalnya. Itu saya bisa hafal semua ayatnya, tapi ketika misalnya Ustadz bertanya, Bunda, ayat ini apa isinya? Saya itu nggak bisa menentukan, tapi saya harus ulang dari awal gitu. Bagaimana caranya kita supaya mudah ketika orang bertanya langsung kita bisa tahu di mana ayat itu. Padahal ayat itu bisa kita hafal. Nah, itu satu. Yang kedua, bagaimana yang memudahkan kita untuk memahami makna dari ayat yang kita hafal. Hanya itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Mohon izin ya, kita sambung lagi dengan pertanyaan selanjutnya. Ada di kolom komentar dari Bunda Afifah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menyiasati murojaah juz-juz yang sudah dihafal? Sudah mulai lupa Ustadz. Seperti itu. Jadi mohon izin Ustadz Adia, ada 2 pertanyaan. Kira-kira sudah dipahami ya Ustadz pertanyaannya Ustadz ya? Siap. Masya Allah, tabarakallah. Tafadhol Ustadz Adia untuk bisa dijawab pertanyaannya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama dari Bunda Ghasia. Bunda Ghasia bilang gimana cara ngafalin posisi ayat dan mengetahui makna ayat. Yang pertama Bunda, yang pasti subhanallah ilma lana illa ma'alamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 30, malaikat bilang sama Allah, ayat 32 ya, Allah bilang sama Allah, ya Allah, tidak maha suci Engkau yang telah memberikan kami pengetahuan. Kami tidak punya pengetahuan apapun kecuali Engkau ajarkan pada kami. Nah, jadi pertama kesadaran bahwa kalau kita pengen memahami Al-Quran, kita pengen memahami ayat demi ayat, tidak harus berurutan. Gimana caranya? Yang pertama, niatnya luruskan. Jauhkan diri dari niat ingin show off. Jauhkan diri niat pengen pamer hafalan, pengen pamer pemahaman. Yang pertama kita niat betul, ya Allah, aku pengen betul-betul mencintai Quran, aku pengen betul-betul memahami, dan aku pengen menyampaikan dengan baik. Nah gitu ya. Jadi pengen menyampaikan dengan baik itu adalah kunci. Terus yang kedua adalah dengan cara berlatih. Bagaimana konsepnya berlatih? Saya juga di Munzalan ini berlatih terus dengan Ayahman. Bagaimana akhirnya bisa menghafalkan atau sedang mencoba berproses menghafalkan ayat-ayat
dengan posisi-posisinya, dengan makna-maknanya. Setiap SMK saya dengarkan kajian beliau, saya catat, saya bikinkan resume, di situ saya sampaikan ulang. Ada ilmu dari ABEN, kalau sudah download jangan lupa upload. Kalau sudah tahu ilmunya, tahu ayatnya, jangan lupa disampaikan. Karena khairu ta'allum at-ta'lim. Karena belajar yang paling baik adalah mengajar. Ustadz, saya nggak punya santri, upload di sosial media. Kalau sudah belajar, oh iya ayat ini bagus, sampaikan ulang. Dengan sering menyampaikan, dengan sering mengupload tadi, maka insya Allah pemahaman kita sama Al-Quran, pemahaman kita sama ayat-ayat tadi akan lebih mudah. Terus yang ketiga, gimana cara terbaik mentadaburi ayat? Yang cara terbaik mentadaburi ayat adalah dengan belajar bahasa Arab. Bunda-bunda hari ini kalau ada kursus bahasa Arab, ikutin. Apalagi ada bahasa Arab Quran. Yang punya anak-anak, suruh belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu kunci. Kalau memahami Al-Quran pakai terjemah, bisa, tapi tidak komprehensif. Bahasa Arab tuh kaya sekali. Jadi kalau mau memahami Al-Quran dari bahasa, dengan tadabur yang dalam, tadabur yang pas, itu pakai bahasa Arab. Tidak lain dan tidak bukan. Artinya, bunda-bunda di sini, ayah semuanya, mau tidak mau belajar bahasa Arab. Ini saya tadi baru ramai di grup keluarga besar saya. Ada ibu abang dari ibu saya bilang, Ustadz mau dong belajar bahasa Arab sholat, bahasa Arab bacaan sholat, pengen kita artikan. Boleh, saya bilang. Mulai besok maghrib saya coba per ayat saya sampaikan. Contoh misalkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Nah itu saya jelasin, ini apa artinya, Allahu Akbar itu apa, kabira itu apa, itu gimana konsep dasarnya. Dia biar datangkan rasa. Karena kalau kita hanya memahami maknanya saja, kita memahami artinya saja, itu nggak bakal dapet. Walaupun dapat dan paham, itu kurang. Makanya cara terbaik adalah dengan belajar bahasa Arab. Dan kalau ditanya, Ustadz saya nggak bisa belajar bahasa Arab, udah tua. Oh, nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Ikutin kursusnya, nabung bunda, ikutin ininya. ABEN tuh 2 tahun yang lalu ikut kursus bahasa Arab, Masya Allah, luar biasa. Saya lihat betul perjuangan guru-guru kita tuh untuk memperdalam bahasa Arab. Sampai saat ini saya masih ikut kelas-kelas bahasa Arab. Ya, artinya terus belajar. Jadi jangan sampai cara terbaik untuk mentadabur dan memahami makna bahasa Quran adalah dengan belajar. Ustadz, kalau saya tidak punya pemahamannya gimana? Cari gurunya. Ikutin kajian-kajian subuh pembahasan Quran di SMK di Munzalan, ada kajian subuh di Ismu Yahya, ada di beberapa tempat yang lain. Ikutin. Di situ kita akan memperdalam cintaan kita sama Quran. Ya. Gitu kurang lebih untuk Bunda Ghasia. Selanjutnya tadi pertanyaannya, bagaimana mensiasati dari Bunda Afifah ya, hafalan atau murojaah ayat yang sudah mulai lupa. Murojaah itu adalah sebuah kemutlakan. Kalau saya pribadi ya, kan hafalan saya belum banyak, siasat saya untuk menghafal Quran atau memurojaah itu ketika Qiyamul Lail. Qiyamul Lail adalah waktu terbaik untuk murojaah hafalan. Pas berdiri itu ya, ketika Bunda berdiri, silakan murojaah. Ya, murojaah hafalan itu paling baik ketika Qiyamul Lail. Jadi ustadz juga di sini ya, asatidz saya kan semuanya ketika Qiyamul Lail tuh optimalkan baca Quran yang panjang-panjang, ya hafal panjang-panjang. Kalau punya mushaf tahajud, itu lebih baik. Jadi kita pas sholat punya gambaran seperti itu, gitu ya. Jadi kalau dari saya itu. Terus yang kedua, kan punya audio Quran ya. Nah, audio Qurannya di stylenya jangan random. Di stylenya per ayat, per surat sesuai dengan apa yang sedang dihafalkan. Kalau punya anak toddler usia-usia 3-4 tahun, misalkan hari ini baca satu harian itu misalkan di Quran surah Al-Falaq aja diulang-ulang. Nanti dia denger itu terus seharian. Besoknya ganti lagi surat yang lain. Jangan random, kalau random susah ngapalnya. Gitu ya. Jadi itu pun menjawab pertanyaan Bunda Nuzu, bagaimana cara menjaga hafalan supaya tidak cepat lupa. Terakhir, karena kita ngomongin hafalan, saya dapatkan satu syair yang dituliskan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah menuliskan sebuah syair, sakautu ila waqi'in su'ahifdi. Saya mengadu pada guru saya namanya Imam Waqi' atas kesulitan menghafal. Imam Syafi'i punya kesulitan menghafal. Kenapa? Dulu Imam Syafi'i kalau ngafal cukup baca sekali, dengar sekali, hafal. Ketika itu Imam Syafi'i harus ngulang 3 kali baru hafal. Nah levelnya beda ya. Ngulang 3 kali baru hafal.
Habis itu ngadu ke Imam Waqi gurunya, ya guru gimana saya ini susah menghafal. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Gurunya bilang, dikasih nasihat untuk meninggalkan maksiat. Kenapa? Bi anna ilma nurun, kata gurunya. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asin. Dan cahayanya Allah tidak diberikan kepada seorang yang bermaksiat. Ya, kalau hari ini kita punya hafalan dan ternyata cepat lupa, cepat-cepat istighfar. Jangan sampai kita lupa gara-gara maksiat yang kita lakukan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Usikum wa iyaya, kalau lupa hafalan, lupa ayat, lupa penyebutan, lupa ke ini, langsung istighfar ya Allah. Jangan-jangan gara-gara apa? Gara-gara maksiat yang saya kerjakan. Maksiat itu ada 3 level. Level pertama ada maksiat fisik, ya kan? Yang kedua ada maksiat harta, bagaimana harta kita gunakan untuk maksiat. Yang ketiga maksiat yang paling susah adalah maksiat hati. Bagaimana tiap hari kita kadang bermaksiat hati. Lihat orang pakai baju ngejreng, kita bilang dalam hati kita, ih norak banget, istighfar. Lihat orang punya kebaikan, malah paling dia kayak gitu orang dalam, istighfar. Itu maksiat hati. Dan gara-gara maksiat itulah yang ngebuat na'udzubillah hafalan kita yang sudah kita hafalkan ternyata dilupakan dan gampang lupa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Ustaz Ferdi. Masya Allah, tabarakallah. Apakah Ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Berkat 2 pertanyaan tadi, kita mendapatkan banyak ilmu ya dari Ustadz Adi Nugraha. Masya Allah. Kira-kira bermanfaat nggak nih Abang Kakak Bunda kajian kita pada malam hari ini? Bermanfaat ya? Masya Allah, tabarakallah. Kita doakan semoga gurunda kita Ustadz Adi Nugraha diberikan keistiqomahan, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan. Allah jaga selalu keluarganya, Allah jaga selalu lingkungannya, selalu berada di dalam kebaikan fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami ucapkan berkenaan dengan pertanyaan tadi, maka berakhir pula kajian kita pada malam hari ini bersama dengan Ustadz Adi Nugraha. Kami ucapkan syukran kasir jazakallahu khair kepada Ustadz Adi Nugraha. Terima kasih banyak Ustadz. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Amin. Tapi sebelum kita berpisah, Abang Kakak Bunda sekalian, saya pengen tanya nih, kira-kira atas pembahasan pada malam hari ini, siapa yang berminat untuk bisa menghafal Al-Quran? Pasti berminat ya? Saya, Masya Allah, tabarakallah. Untuk itu, mari kita saksikan video berikut ini. Silakan host. Yang lebih cepat tuh kalau kita Usia semakin bertambah, tapi bacaan dan hafalan Quran masih gitu-gitu aja. Yuk perbaiki segera. Melalui program Jadi Hafiz Quran, Rumah Tahfiz Al-A'raf telah membantu lebih dari 157 peserta untuk bisa menghafal Al-Quran secara online, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Setiap peserta mendapatkan bimbingan eksklusif secara private langsung bersama musyrif dan musyrifah yang sudah teruji. Bukan hanya sekedar menghafal, tapi juga dilengkapi dengan program dan kelas-kelas yang akan membuat kita semakin dekat, paham, cinta, dan hafal Al-Quran. Program menghafal itu mudah, kelas tahsin dan tajwid, kajian tadabbur Al-Quran, serta masih banyak lagi. Dengan visi mencetak 1 juta santri, program Jadi Hafiz Quran akan terus membantu lebih banyak orang dimanapun dan kapanpun untuk cinta, dekat, dan hafal Al-Quran. Untuk pendaftaran dan info lebih lanjut, silakan klik link di bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata siapa? Duduk di rumah saja tidak bisa menghafal Quran. Di jadihafizquran.com, ibu-ibu sambil duduk di rumah memperhatikan anak-anak bisa menghafal Quran. Mari kita bergabung bersama-sama. Sampai berapa usia kita nanti? Tidak ada yang tahu pasti selain Allah yang Maha punya kendali. Pertanyaannya kini, sudah punya bekal apa ketika malaikat maut datang nanti? Duhai umat, berapa ayat yang terakhir kali kau lantunkan?
berapa surat yang terakhir kali kau hafalkan? Sungguh, kapankah terakhir kali kau membaca Quran? Waktu kita tidak lama lagi. Semoga Allah masih memberikan kesempatan saat ini. Saat semua penat kehidupan menyapa, kembalilah hanya pada Quran. Karena ia adalah teman sejati yang tidak mengecewakan. Berapa jauh pun jaraknya, apapun aktivitasnya, baca Quran dengan lancar kini bukan hanya jadi impian. Mari jadi hafiz Quran. Nah, apakah Kak Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang belum bergabung di dalam program Jadi Hafiz Quran, kita sedang membuka pendaftaran khusus pada malam hari ini. Ya, bagi yang pengen menjadi Hafiz Quran, silahkan tulis nama dan juga nomor WhatsApp-nya di kolom komentar. Silakan apakah Kak Bunda. Bagi yang ingin di-coaching langsung bersama dengan Ustadz dan Ustazah yang insya Allah berpengalaman dalam bidang Al-Quran, silahkan tulis nomor WhatsApp dan juga namanya di kolom komentar. Silahkan apakah Kak Bunda sekalian. Insya Allah pada malam hari ini kita membuka kelas private khusus Jadi Hafiz Quran. Akan dibimbing oleh Ustadz dan Ustazah, musyrif dan musyrifah yang berpengalaman. Insya Allah pada malam hari ini yang bergabung di dalam Zoom ini rata-rata merupakan santri-santri dari program Jihaki ya, ayah bunda sekalian ya. Masya Allah, tabarakallah. Bagi apakah ayah bunda yang belum bergabung di dalam program Jadi Hafiz Quran, silahkan tulis nama dan juga nomor WhatsApp-nya di kolom komentar. Insya Allah setelah ini akan dihubungi langsung oleh admin Jadi Hafiz Quran. Ada yang baru pertama kali ikut kajian pada malam hari ini? Ayah bunda sekalian ada di Zoom? Iya, Masya Allah. Kayak sepertinya ini orang-orang lama semua ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi apakah Kak Bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di program Jadi Hafiz Quran kita akan bimbing private langsung bersama dengan Ustadz dan Ustazah, musyrif dan musyrifahnya untuk bisa istiqomah membersamai Al-Quran sampai akhir hayat. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, bagi yang ada pengen bergabung di, ya, silakan Bunda. Gabung bersama kita di program Jadi Hafiz Quran. Tulis nama dan juga nomor WhatsApp-nya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan dihubungi oleh admin Jadi Hafiz Quran. Masya Allah, tabarakallah. Nah, mungkin pada Zoom pada malam hari ini ada santri-santri kita, bunda atau ayah yang sudah lama atau istiqomah menjadi santri Jadi Hafiz Quran. Ada yang pengen ngasih testimoninya tentang bagaimana dibimbing oleh Ustadz dan Ustazahnya dalam program Jihaki. Ada, silahkan aktifkan mikrofonnya. Mungkin ada yang pengen bagi-bagi sharing-sharing ke kita pada malam hari ini bagaimana program Jihaki. Silahkan apakah Kak Ayah Bunda ada yang pengen berbagi pengalamannya di program Jadi Hafiz Quran? Silahkan. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, iya. Nah, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9, alhamdulillah kami dari manajemen Masjid Al-Araf Mulia dan juga program Jadi Hafiz Quran mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada abang kakak ayah bunda sekalian yang telah mengikuti kajian Zoom pada malam hari ini. Semoga kita semua masih bisa diberikan kesempatan, masih bisa diberikan nikmat rezeki, nikmat sempat untuk bisa hadir di kajian-kajian pada minggu-minggu berikutnya. Amin. Untuk ikut kajian di minggu berikutnya. Amin. Siap ya? Siap ya, Masya Allah. Untuk itu kita cukupkan ya abang kakak ayah bunda sekalian kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya bunda sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih ya bunda sekalian. Terima kasih Ustaz. Sama-sama bunda. Terima kasih. Sangat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda sekalian.